Uskup tidak menikah, imam tidak menikah, bruder tidak menikah, suster tidak menikah. Ya boro-boro punya anak, nikah istri aja nggak ada. Gimana berkembang biak? Adik saya juga mualaf, kita nggak pernah masukkan di dalam sel ya. Lalu amat saya ini siapa gitu loh, bisa datang menyelamatkannya. Apakah ini Power Rangers? Di gereja itu nggak ada namanya menteri. Apakah di sini maksudnya mantri? Menjadi sekretaris umum untuk Afrika Timur di Dewan Gereja-Gereja Dunia. Ini sekali lagi sangat menjelekkan agama Katolik ya. Bahwa ajaran dalam agama Katolik, kami tidak pernah diajarkan mencela agama apapun. Halo, sahabat Berita Katolik. Ini adalah video perdana dari channel Berita Katolik. Kami akan membahas mengenai dugaan penyesatan atau multitafsir atau kesalahan redaksi dari sebuah video yang akan kami tunjukkan. Video ini viral baru-baru ini, sekitar seminggu lalu. Kami ingin meluruskan atas dasar keresahan kami sebagai umat. Nah ini ya, garis bawahi, keresahan sebagai umat, bukan keresahan sebagai seorang imam atau seorang pengurus gereja atau organisasi yang berada di bawah naungan gereja. Ini di luar konteks itu. Tapi sebagai umat, ini adalah suatu keresahan yang harus kami jelaskan kepada sahabat-sahabat yang bukan Katolik. Karena kalau Katolik sudah pasti tahu bahwa informasi ini tidak benar. Dan ini harus diluruskan. Kami berniat meluruskan ini untuk diri kami sendiri sebenarnya. Jika ini berguna untuk saudara-saudara sahabat Berita Katolik, silahkan like, share, komen, dan subscribe channel kami di bawah ini, channel Berita Katolik. Nah, video ini juga tidak ada niat untuk menyinggung agama apapun. Jadi kami tidak akan membahas agama ini, agama siapa yang buat, dan tujuannya untuk apa. Nah, kita tidak akan bahas ke situ, itu luar konteks yang akan kami jelaskan dalam video ini. Video ini kami bahas secara santai, tidak ada niat untuk terburu-buru dan berdasarkan pemahaman kami. Kalau pemahaman seorang imam pasti berbeda dengan pemahaman kami atau otoritas gereja terkait. Dan otoritas gereja terkait seperti Katolik itu tidak suka membahas video-video seperti ini karena menurut otoritas gereja kami ya sebenarnya tidak penting. Tapi umat ini kan merasa resah dengan beredarnya video-video seperti ini. Kami luruskan kepada umat-umat kami. Semoga juga rekan-rekan dari agama lain memahami ini dalam konteks yang berbeda pula, bahwa tidak seluruhnya juga apa yang kami sebutkan dalam video ini benar pernyataan kami, tapi setidaknya kami memberikan gambaran apa yang kami ketahui sebagai orang awam. Baik, saudara-saudara terkasih, sahabat Berita Katolik, kita bahas video pertama. Dan cuma satu. Kok video pertama? Sahabat Cerita Nyata Reborn, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah nyata yang menarik. Nah, di sini Mas disebut gambar hanya ilustrasi. Ya. Nah, ini juga perlu kita garis bawahi. Saya sudah menonton, tapi kita lihat sama-sama bahwa seluruh gambar di sini ilustrasi. Pertanyaannya, jika memang dalam video ini adalah real ceritanya, setidaknya dia memberikan petikan wawancara atau orang yang dimaksud. Kita lanjut. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah yang berjudul Kegemparan Saat Uskup Agung Uganda Umumkan Memeluk Islam. Nah, judul videonya adalah di sini mengatakan kisah mualaf saat Uskup Agung Uganda umumkan memeluk agama Islam.
Yuk kita lanjut lagi. Uskupan Agung Uganda ya. Ya, uskupnya. Ya, uskupnya ya. Uskupan itu institusinya, uskupnya orangnya. Kalau kami Katolik menyebut yang mulia Bapak Uskup. Kalau di Sumatera Utara, Opung bisa gelarnya. Martin John Maipopo memberanikan diri mengumumkan Martin John Maipopo. Kami sudah coba cari di Google. Kebanyakan artikel itu adalah dari sumber-sumber yang tidak valid menurut kami. Contoh dari blog-blog yang bukan situs-situs resmi. Kita lanjut lagi. soal keislamannya di hadapan jemaatnya. Martin yang menjabat sebagai uskup agung ketika itu mengumumkan ia meninggalkan Kristen untuk Islam. Momen ini terjadi pada 23 Desember 1986, 2 hari menjelang Natal. Jemaat yang mendengar berita itu begitu terkejut, bahkan administratornya langsung bangkit dari tempat duduk, menutup pintu dan jendela. Ia mengatakan kepada para anggota gereja bahwa pikiran sang uskup gusar dan telah gila. Oke, Mas. Disebut di sini kejadiannya itu terjadi pada tanggal 23 Desember 1986. Menjelang Natal pula ini ya. Ya, 2 hari sebelum Natal. Nah, ini agak dramatis ya. Ini ibarat sinetron. Ku menangis. Gitu kira-kira. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya tuh gini, Mas. Dikatakan di scene sebelumnya itu katanya kan itu Kristen. Ya. Ya, Kristen. Karena kalau setahu saya sih Kristen itu nggak ada uskup ya, Mas. Nah, ini itu keganjilan pertama itu disebut jadi Kristen ya. Sedangkan uskup tuh ada ya, setahu kami Uskup itu Katolik. penyebutan untuk Katolik sebenarnya imam ya, imam. Kalau di teman kita Muslim mungkin imam besar atau saya kurang tahu. Kita lanjut. Bagaimana tidak, hanya beberapa menit sebelumnya Maipopo mengeluarkan alat musiknya dan menyanyi begitu mengharukan bagi anggota gereja. Namun di dalam hati sang uskup ada keputusan yang hendak ia utarakan yang akan membuat seisi gereja gempar. Hiburan itu nyatanya hanyalah pesta perpisahan. Reaksi jemaat sama mengejutkannya. Mereka bahkan memanggil polisi untuk membawa sang uskup yang disebut gila itu pergi. Maipopo ditahan di sel hingga tengah malam ketika Syekh Ahmed Syekh, orang yang mengakuinya masuk Islam, datang untuk menyelamatkannya. Nah, saudara, ini ada yang ganjil di sini. Disebut bahwa uskupnya disebut gila, lalu ditahan di sel hingga tengah malam. Nah, jadi konteks di Katolik itu sebenarnya itu tidak pernah ya, baik itu seandainya terjadi ya, yang kami ketahui ya. Karena saya sendiri, adik saya juga mualaf, kita nggak pernah masukkan di dalam sel ya, karena kan pilihan agama ya Mas ya, pilihan agama itu kan pilihan agama. Hak prerogatif seseorang untuk memilih agamanya apa. Seandainya pun ini benar terjadi, otoritas gereja itu tidak pernah memasukkan orang ke sel hanya gara-gara pindah agama. Itu menurut kami itu tidak mungkin terjadi itu. Lalu disebut di sini Ahmad Syekh yang mengakuinya masuk Islam datang untuk menyelamatkannya. Logika ini Mas ya. Iya, betul. Datang contohnya seandainya saja ini terjadi, ditahan lalu datang menyelamatkannya. Lalu Ahmad Syekh ini siapa gitu loh. Bisa datang menyelamatkannya. Apakah ini Power Rangers? Atau itu kita lanjutkan lagi. Kejadian itu hanyalah awal dari guncangan ringan baginya. Reporter Al-Kalam Simpiwe Sesanti berbicara kepada mantan uskup agung Lutheran kelahiran Tanzania tersebut. Setelah masuk Islam, Maipopo kemudian dikenal dengan nama Al-Hajj Abu Bakar John Maipopo. Oke, di sini sebut namanya berubah setelah masuk Islam. Di dunia nyata ya ada memang sebagian setelah masuk Islam namanya dirubah, itu sah saja. Cuma di sini disebut berbicara kepada mantan uskup agung Lutheran. Nah, yang saya tahu Lutheran itu salah satu didominasi ya, di luar Katolik sebenarnya, Lutheran. Tapi saya nggak tahu apakah aliran Lutheran ini memiliki uskup agung. Itu saya kurang tahu juga ya. Kita lanjut. Sang penulis merasa terpancing keingintahuannya setelah diberitahu oleh saudara laki-laki asal Zimbabwe, Sufyan Sabelo,
setelah ia mendengarkan ceramah M.W. Popo di Weibeng Islamic Center Durban. Sufyan inilah yang menceritakan tentang M.W. Popo yang tidak hanya memperoleh gelar BA dan Master, tetapi juga doktor di Divinity, namun kemudian beralih agama kepada Islam. Oke, di sini disebut gelar BA dan Master. Iya, dan Master. Berarti mantan uskup agung yang disebut itu bergelar BA dan Master. Ini juga dipertanyakan, ya. Karena tidak ada, ya, jarang terjadi itu, ya, kalaupun yang kami tahu ada seorang uskup itu memiliki pendidikan di luar pendidikan formal dalam gereja. Contohnya kalau uskup itu dari ordonya masing-masing, contohnya OFM, apalagi OMCAP, lalu Banyak. apa Mas? Lupa saya. Sir Hilarius itu apa ya? Sebenarnya tergantung dari ordonya sih, mau dia Projo atau SSCC. Gitu. Kita lanjut. Inilah yang menceritakan tentang M.W. Popo yang tidak hanya memperoleh gelar BA dan Master, tetapi juga doktor di Divinity, namun kemudian beralih agama kepada Islam. M.W. Popo memperoleh diploma dalam administrasi gereja di Inggris. Nah, oke, kita lanjut dulu. Dan gelar-gelar terakhir di Berlin, Jerman. Sebelum menjadi seorang Muslim, ia pernah menjadi sekretaris umum untuk Afrika Timur di Dewan Gereja-Gereja Dunia yang meliputi Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, dan bagian-bagian dari Ethiopia dan Somalia. Oh, ini menarik nih. Disebut mantan oknum uskup agung itu memperoleh diploma dalam administrasi gereja. Ini lucu nih. Kenapa? Yang setahu kami sebagai orang awam, belum ada pendidikan administrasi gereja. Ya. Yang mengurusi administrasi gereja itu, gereja lebih cenderung merekrut orang-orang yang memang ahlinya di administrasi, sebenarnya manajemen apa, dan itu bukan kategori sebuah karya pastoral, bukan. Ya, artinya itu karya umum, ya orang umum biasanya yang diletakkan di mengurusi administrasi. Lalu disebut di sini menjadi sekretaris umum untuk Afrika Timur di Dewan Gereja-Gereja Dunia. Nah, ini juga ini agak misteri, ya Mas ya. Karena yang kami tahu itu wilayah gerejawi. Nah gitu. Contohnya kalau di Indonesia, ya, Keuskupan Agung Medan, wilayah gerejawinya itu meliputi daerah Sumatera Utara, tidak termasuk Sibolga, karena Sibolga ada keuskupannya sendiri. Nah, kalau untuk dunia atau suatu negara disebut Konferensi Wali Gereja, KWI. KWI. Ada juga Konferensi Wali Gereja di Amerika Serikat, di Indonesia, di area ASEAN. Kalau negaranya kecil, contohnya seperti negara itu kecil, digabung beberapa negara. Ini konferensi wali gerejanya ada sendiri. Kalau di Indonesia KWI, ya Mas ya, konferensi wali gereja. Nah, jadi di sini disebut Sekretaris Umum Afrika Timur Dewan Gereja-Gereja Dunia. Nah, ini Dewan Gereja-Gereja Dunia. Kalau Katolik itu tidak ada, ya Mas ya. Betul. Karena itu langsung di bawah Vatikan. Nanti ada lagi divisi-divisi atau apa kalau bahasa umumnya. Kita lanjut. Ganjilannya seperti itu. Di Dewan Gereja, dia bercampur baur dengan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan, Bernie Pitiana, dan Kedua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Uskup Desmond Tutu. Sang penulis sesanti kemudian menceritakan kisah kehidupan M.W. Popo, pria yang lahir 61 tahun yang lalu, tepatnya pada 22 Februari di Bukavu, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Uganda. 2 tahun setelah kelahirannya, keluarga M.W. Popo membaptisnya. 5 tahun kemudian, mereka menyaksikan dia dengan bangga menjadi altar boy, seseorang yang membantu anggota pendeta di... Ini lucu nih. Ini disebut 2 tahun kelahirannya, keluarga M.W. Popo membaptisnya. Ya, ini baptisan lahir ya. Memang ini biasanya terlambat. Saya dulu SD baru dibaptis, kalau nggak salah. Ada yang baru dilahir dibaptis. Ini masih benar ya. Lalu disebut menjadi altar boy.
Ini altar boy, maksudnya apakah ini gimana Mas? Apa pemuda altar ya, Ya, mungkin pemuda. disebut dia. PAPI. Nah, Miss Dinar. Miss Dinar. Kebetulan Mas ini adalah Saya Miss Dinar. anak Miss Dinar. Miss Dinar. Nah. Bahkan juga sempat menjadi ketua Miss Dinar. Nah, ketua Miss Dinar. Di sini disebut altar boy seorang yang membantu anggota pendeta di gereja. Ini juga mulai Iya. kabur. Karena dalam Miss Dinar itu pembantuan imam dalam altar ketika misa itu syarat paling utama dan nomor satu itu sudah wajib penerimaan sakramen Ekaristi atau sakramen komuni, penerimaan sakramen roti kudus. Karena pada saat itu memang kalau misalnya menjadi Miss Dinar itu harus sudah menerima sakramen Ekaristi. Sedangkan di sini 5 tahun disebut. 5 tahun Sudah menjadi. belum bisa. Nah, 5 tahun sudah menjadi Miss Dinar. Nah, ini lucu nih. Dan disebut membantu pendeta, ya, bukan pastor. Nah, ya ini juga mulai lucu ya. Harus di garis bawah itu. Oke, kita lanjut. Di gereja, keluarga begitu bangga ketika melihatnya membantu menteri gereja mempersiapkan Kita lanjut dulu. tubuh dan darah Kristus. Pikiran sang ayah dipenuhi dengan ide-ide untuk masa depan putranya itu. Oke. Keluarga begitu bangga ketika melihatnya membantu menteri gereja. Bayangkan, ini presidennya siapa ini? Mempersiapkan tubuh dan darah Kristus. Oke. Benar. Pikiran sang ayah dipenuhi dengan Iya. ya. Pasti. Di gereja itu nggak ada namanya menteri. Apakah di sini maksudnya mantri? Zaman dulu kan di bawah dokter itu kan ada mantri. Jadi disebut menteri. Menteri. Nah, gitu loh. Ini juga kita bingung nih, kok menteri gitu loh. Kita lanjut. Ketika saya berada di sekolah asrama, kemudian ayah saya menulis kepada saya, menyatakan dia ingin saya menjadi seorang imam. Dalam setiap surat, dia menulis ini. Kenang MW Popo dalam artikel di laman Islam Web, dilansir Selasa 4 Agustus. Namun, MW Popo alias Abu Bakar memiliki ide sendiri tentang hidupnya. Ia bergabung dengan kepolisian. Namun pada usia 25, MW Popo menyerah pada kehendak ayahnya. Tidak seperti di Eropa di mana anak-anak dapat melakukan apa yang mereka. Oke. Namun MW Popo alias Abu Bakar memiliki ide sendiri tentang hidupnya. Ia bergabung dengan kepolisian. Namun pada 25 tahun MW menyerah pada kehendak ayahnya. Berarti di sini disebut mantan yang katanya Jaksa Agung Uganda ini jadi polisi. Noh, polisi 25 tahun Popo menyerah pada kehendak ayahnya. Jadi polisi. Berarti di umur 25 tahun menjadi seorang imam. Ya kan? Begitu ya kira-kira ya. Yuk kita pilih. Kehendaki setelah usia 21 tahun. Di Afrika anak-anak diajarkan menghormati kehendak orang tua mereka di atas kehendak mereka sendiri. Putraku, sebelum aku menutup mataku, aku akan senang jika kau bisa menjadi pendeta. Begitulah. Udah mulai lagi kan? Pendeta ya, bukan pastor. Hingga akhirnya pada 22 Desember 1986, dia secara resmi memeluk Islam. Mimpi-mimpi itu yang membimbingnya untuk masuk Islam. MW Popo meyakini bahwa mimpi bukan tahayul. Tidak, saya tidak percaya bahwa semua mimpi itu buruk. Ada yang memandu Anda ke arah yang benar dan yang tidak. Dan mimpi-mimpi ini khususnya membimbing saya ke arah yang benar kepada Islam, katanya. Karena keputusannya memeluk Islam itulah, gereja menyita rumahnya dan mobilnya. Istrinya pun harus mengepak pakaiannya, mengambil anak-anaknya dan pergi. Oke, ini sudah ketemu keganjilannya. Kami tidak membahas mengenai ajaran yang disebutkan dalam tadi ini, mengenai ayat-ayat yang dikutip dari Al-Quran. Kita tidak bisa membahas itu karena itu bukan ranah kami untuk mengkomentari itu. Karena pada prinsipnya semua agama itu baik, ya, mengajarkan kedamaian. Kita tidak akan membahas itu. Nah, yang kita bahas di sini adalah karena keputusannya memeluk Islam itulah gereja menyita rumahnya dan mobilnya. Ini. Jadi perlu kita ketahui adalah Mas ini dekat dengan imam ya, karena dia seorang Miss Dinar dulu. Saya juga paham ya. Pertama itu seorang imam
tidak memiliki rumah, Tidak memiliki rumah. tidak Benar. memiliki mobil. Dalam konteks diberikan gereja. Gereja nggak pernah memberikan Mereka rumah. mobil, rumah tidak pernah. Dan pastor atau imam tidak bergaji, gajinya tidak punya. Mereka hanya diberikan makan, minum, uang saku. Itu juga tidak besar. Zaman saya dulu waktu kecil, saya masih ingat uang saku pastor itu 15.000 per bulan. Dan itu juga kadang-kadang pastornya mengembalikan lagi ke gereja, bukan gaji. Kalau sekarang mungkin hanya 400.000 atau berapa untuk saat ini. Gaji tidak, apalagi rumah. Ayo Mas ya, gimana? Benar. Karena pastor itu kan tinggalnya di gereja juga. Di pastoran. Di pastoran namanya. Ah. Gereja. Mobil kalaupun punya itu punya gereja. Dan nggak ada istilah diberikan lalu gereja menyitanya, tidak seperti itu. Nah, lalu disebut di sini istrinya pun mengepak pakaiannya, mengambil anak-anaknya dan pergi. Mai Popo menjamin sang istri tidak diwajibkan untuk menjadi seorang muslim. Nah, ini saya bingung. Uskup tidak menikah, imam tidak menikah, bruder tidak menikah, suster tidak menikah. Karena seorang suster itu mengucapkan sumpah kaul kekal. Ya, Suster, pastor juga ada sumpahnya. Ya. Jadi tidak menikah, punya pacar aja enggak, gimana mau nikah? Disebut mengambil anak-anaknya, ya boro-boro punya anak, nikah Istri aja nggak ada. Gimana berkembang biak? Nah, itu perlu diluruskan. Ya, saya yakin ini hanya kerjaan oknum-oknum ya, untuk menjelekkan agama tertentu. Malah agama itu sangat baik. Ini nak ula-ula, cuma kita harus perlu meluruskan ini kepada sahabat-sahabat yang beragama Islam bahwa itu tidak benar, agar agama saudara-saudara kita yang Islam ini tidak dicap jelek gitu loh, dicap jadi hoax. Ya, Nah, ini perlu penebar ini segala perlu macam. kita luruskan sebagai saudara saudara dalam kemanusiaan. Dan kita bukan saudara dalam agama, kita saudara dalam kemanusiaan, dan perlu diluruskan. Uskup tidak menikah, tidak memiliki anak. Betul. Ya Mas ya? Ya, benar. Dan mungkin itu. Kita lanjut dulu. MW Popo menjamin sang istri tidak diwajibkan untuk menjadi seorang muslim. Ketika MW Popo pergi kepada orang tuanya, mereka juga telah mendengar cerita tentang langkahnya itu. Kala itu sang ayah justru memintanya mencela Islam. Sementara sang ibu mengatakan dia tidak ingin mendengar omong kosong. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kalau itu sang ayah justru memintanya mencela Islam. Ini kan perlu kami luruskan bahwa ajaran dalam agama Katolik, kami tidak pernah diajarkan mencela agama apapun. Bahkan kami sendiri sebagai seorang penganut Katolik itu menjalani agama ini sangat berat. Karena tertulis, kita tidak membahas ayat kitab di sini, jika kita ditampar kiri saja harus kasih kanan, lempar batu kasih pisang. Kalau saya dilempar batu, saya lapor polisi. Itu secara manusiawi. Iya. Nah, tapi dalam ajaran kami tidak seperti itu. Saya pikir juga ajaran agama manapun tidak diajari untuk mencela agama orang lain. Benar. Ya, benar Mas ya. Kosong dari MW Popo. Namun begitu, MW Popo mengungkapkan perasaannya bahwa dia telah memaafkan orang tuanya, sebab dia akhirnya bisa menemukan waktu untuk berdamai dengan ayahnya sebelum sang ayah meninggal. Mereka hanya orang tua yang tidak tahu. Mereka bahkan tidak bisa membaca Alkitab. Yang mereka tahu hanyalah apa yang mereka dengar dari pendeta. Foto ilustrasinya nih Bapak Uskup saya nih. Uskup pertama orang Batak di Sumatera Utara, Uskup Pius Datubara. Ini ilustrasi ini sangat. Abang ada di situ tak mungkin? Ini perlindungan purba dulu anggota DPD RI nggak salah. Oh. Ini Bapak Uskup. Ini pastor apa? Sekarang udah almarhum? Belum. Masih. Oh. Yang meninggal kemarin Monsinyur Anisentus Sinaga, turut berduka cita yang Monsinyur. Dulu Monsinyur Uskup Emeritus Keuskupan Agung Medan. Channel berita Katolik banyak mengulas juga berita tentang itu. Ini foto ilustrasinya itu biarpun hanya ilustrasi tapi sangat menyakitkan hati sebenarnya ini. Oke, kita lanjut. Ayahnya sebelum sang ayah meninggal.
Mereka hanya orang tua yang tidak tahu. Mereka bahkan tidak bisa membaca Alkitab. Yang mereka tahu hanyalah apa yang mereka dengar dari pendeta yang membaca. Nah, ini juga ini sangat sangat bertolak belakang sekali ini. Disebut mereka bahkan tidak bisa membaca Alkitab. Yang mereka tahu hanyalah apa yang mereka dengar dari pendeta membaca. Ini berulang lagi, pertama ini kembali lagi pendeta, baru tadi ini uskup, ini juga salah, pendeta tidak ada uskupnya. Disebut mereka bahkan tidak bisa membaca Alkitab. Ya, mohon maaf, bukan menyinggung siapapun. Alkitab itu diterjemahkan dalam semua bahasa. Ya, saya pikir tadi kalau dia menceritakan bahwa si Maipopo ini sekolahkan BA dan doktor, nggak mungkin orang tuanya tidak bisa membaca. Ini logikanya seperti itu, Mas ya. Benar. Ungkapnya. Setelah meminta untuk menginap 1 malam, pada hari berikutnya ia memulai perjalanannya ke tempat asal keluarganya, Kyela, di dekat perbatasan antara Tanzania dan Malawi. Orang tuanya telah menetap di Kilosa, Morogoro. Selama perjalanannya, dia terdampar di Busale di rumah satu keluarga yang menjual bir buatan rumah. Di sanalah ia bertemu calon istrinya, seorang biarawan Katolik dengan nama Suster Gertrude Kilowea, yang sekarang dikenal sebagai Suster Zainab. Nah, ini lagi sangat ganjil sekali ini. Di sanalah ia bertemu calon istrinya, seorang biarawati Katolik dengan nama Suster Gertrude Kilowea. Ini sangat aneh sekali ya. Biarawati Katolik, berarti dia menjelaskan bahwa uskup ini sebenarnya beragama Katolik. Disebut bertemu dengan calon istrinya. Kan lucu. Lagi-lagi bahwa suster, tidak pastor, menikah. brother, frater itu tidak menikah. Tidak menikah. Calon istrinya nih, aduh. Sebenarnya ini sangat menyayat hati ya bagi kami kaum Katolik ya. Tapi kami kan tidak bisa membalas hal seperti ini dengan menjelekkan agama yang lain. Cuma kami hanya perlu meluruskan ini agar tidak menjadi menjadi keresahan dari kami kaum awam. Ya, lanjut. Bersama biarawan itulah M.W. Popo pergi ke Kyela. Di sana ia bertemu lelaki tua yang memberinya tempat berteduh malam sebelumnya. Lelaki tua itu juga mengatakan kepadanya bahwa disitulah dia akan menemukan muslim lainnya. Tadi kan disebut bahwa dia sudah pergi bersama anak dan istrinya. Iya. Ya. Di sini dia ketemu lagi calon istrinya. Istrinya berapa sebenarnya ini? Pertama kan sudah dibilang dia diusir ya dari rumah katanya, dan dari gereja juga barang-barang disita segala macam. Disuruh istrinya mengepak barang-barangnya agar anaknya ikut juga pergi. Nah, di sini disebut lagi bertemu calon istrinya, suster. Nah, ini kan lucu ini. Apakah istrinya dua? Nah, ini juga sebenarnya nanti kita bahas dulu. Ini saya mulai kami tertawa bukan menertawakan suatu ajaran tertentu, tidak. Kami hanya menertawakan ini, cerita ini sudah sangat melenceng jauh sih. Ceritanya juga tidak memiliki korelasi antara cerita sebelumnya dengan cerita selanjutnya. Kita loncat-loncat gitu. Tetapi sebelum itu, pada pagi harinya M.W. Popo mengumandangkan adzan. Mendengar adzan, penduduk desa keluar dari rumah masing-masing. Mereka bertanya kepada sang tuan rumah, mengapa dia menyimpan seorang pria gila. Beruntung kala itu sang biarawati menjelaskan M.W. Popo tidak gila, melainkan seorang muslim. Suster Zainab juga yang membantu M.W. Popo membayar biaya pengobatannya di rumah sakit misi Anglikan ketika dia sakit parah. Kisah berlanjut tatkala M.W. Popo bertanya kepada sang biarawan soal ini juga kita bingung ini. Mengatakan di rumah sakit Anglikan. Ya. Kalau kita bahas konteks ceritanya ini gereja Anglikan, ya. Gereja Anglikan itu tidak disebut gereja Katolik Anglikan, tapi disebut gereja Anglikan. Kalau gereja Anglikan, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu bisa menikah di sana imamnya. Tapi boleh kawan-kawan cari referensi yang lain di Google dengan sumber tervalidasi ya. Tapi kalau disebut tadi Katolik ya, makanya kita bingung ini ceritanya mulai bias kemana-mana.
Kita lanjut. Rancu. Mengapa dia mengenakan rosario? Suster Zainab kala itu menjawab, hal itu karena Kristus digantung di sana. Tapi katakanlah seseorang telah membunuh ayahmu dengan pistol. Akankah kamu berkeliling membawa senjata di dadamu? Ini juga. Jadi kenapa kamu memakai rosario? Karena Tuhan digantung di situ, katanya. Yesus digantung di situ. Dan apakah jika seorang membunuh ayahmu dengan pistol, akan kamu berkeliling bawa senjata itu di dadamu? Ini kan konteksnya berbeda. Ini konteksnya Pemain konteksnya. ini sangat berbeda dan sangat bias ya, sangat bias. Coba. Sang biarawati itu berpikir, benaknya menantang keyakinan lamanya. Tidak lama kemudian M.W. Popo melamar Suster Zainab, dan sang biarawati itu pun menerimanya. Nah, mantan uskupnya katanya melamar. Oke. Oke. Dan menerimanya. Kita lanjut. Mereka kemudian menikah secara diam-diam. 4 pekan kemudian, Suster Zainab menulis surat kepada otoritasnya perihal kepergiannya. Lelaki tua yang memberinya perlindungan yang juga paman Suster Zainab mendengar pernikahan tersebut. Mereka diberitahu agar meninggalkan rumahnya. Ini kan lucu. Tadi kan mereka sudah meninggalkan rumah. Di sini mereka menikah, dia menulis surat kepada otoritasnya perihal kepergiannya. Lelaki tua yang memberinya perlindungan, paman Suster Zainab, mendengar pernikahan tersebut. Mereka diberitahu agar meninggalkan rumahnya. Apakah ini rumahnya setelah dia ngontrak? Nah, kita lanjut dulu. Sang paman tidak bisa menerima keputusan Suster Zainab. Ayahnya pun begitu marah dengan keputusan Zainab. Dari rumah uskup itu, M.W. Popo pergi dan kemudian tinggal. Nah, masih di rumah uskup itu, ya kan? Iya benar. Nah, tadi sebelumnya disuruh pamannya meninggalkan rumahnya. Sekarang disebut dari rumah uskup itu. Ya, kita bingung. Padahal kan dari awal ceritanya Dia udah uskup diusir. sudah diusir katanya dari rumah gereja, di gereja, dan mobilnya. Bahkan disuruh anaknya untuk istrinya mengemas barang-barangnya. Sekarang dari rumah uskup itu M.W. Popo pergi dan kemudian tinggal di rumah lumpur yang dibangunnya sendiri. Nah, ini ceritanya sudah ya Kemana-mana ya. tidak sinkron. Kita lanjut lagi. Di rumah lumpur yang dibangunnya sendiri, dari mencari nafkah sebagai sekretaris jenderal Dewan Dunia Gereja untuk Afrika Timur, Dan mencari nafkah sebagai sekretaris jenderal Dewan Dunia Gereja untuk Afrika Timur. Logikanya, kalau sudah disebut dia sudah diusir, kenapa dia masih menjadi sekretaris jenderal Dewan Dunia Gereja lagi? Karena mungkin kan, dan bukan Dewan Gereja Dunia ya, itu Konferensi Wali Gereja namanya, untuk Afrika Timur. Ia mulai mencari nafkah sebagai pemotong kayu dan mengolah tanah beberapa orang. Itu pekerjaannya kita nggak tahu ya. Karena tukang kayu itu bisa jadi punya uang juga. Tapi ini, dan dari mencari nafkah sebagai, dia membangun rumah lumpur dari mencari nafkah sebagai sekretaris jenderal Dewan Dunia Gereja. Kan sudah diusir katanya. Kenapa masih menjadi sekretaris jenderal Dewan Dunia Gereja? Lanjut Mas. Lanjut. ia mulai mencari nafkah sebagai pemotong kayu dan mengolah tanah beberapa orang. Selain pekerjaan demikian, M.W. Popo juga berdakwah Islam di muka umum. Hal inilah yang menyebabkan serangkaian pemenjaraan jangka pendek karena khotbah yang dianggap penghinaan terhadap Kristen. Oke, berlanjut. Mengenai berdakwah Islam depan umum, kita nggak bisa bahas ke situ. Serangkaian pemenjaraan jangka pendek. Kan tidak mungkin jika seseorang sudah berganti agama, lalu berkhotbah dengan agamanya tersebut, lalu mendapat pemenjaraan jangka pendek. Nah, ini tidak mungkin. Karena kalau kami di gereja Katolik, seandainya juga seseorang mengatakan akan berganti agama, kita tidak pernah memasalahkannya secara hukum. Benar, karena itu hak pribadi masing-masing lagi kan. Nah, itu. Karena khotbah yang dianggap penghinaan terhadap Kristen. Ini kembali lagi ya. Saya nggak tahu penyebutan dia ini Kristen ini untuk yang mana sebenarnya.
Apakah Katolik Kristen Katolik atau atau Kristen Protestan. Berarti yang membuat cerita ini pun tidak memahami konteks bahwa Kristen dan Katolik itu memang sama-sama memiliki nabi yang sama. Nabi lah kita sebut secara umum, itu Nabi Isa Al-Masih, kalau di saudara kita Muslim menyebutnya, dia bilang Yesus Kristus. Tapi itu hal yang berbeda karena cara beribadahnya itu berbeda. Didominasi dan gereja seperti Katolik sebagai gereja mula-mula ya. Kita lanjut. Saat melaksanakan haji pada 1989, tragedi melandanya. Rumahnya dibom dan akibatnya 3 bayinya terbunuh. Udah punya anak ya. Lanjut dulu ya, ini agak. Seorang uskup yang memiliki ibu dan ibu saya sendiri adalah anak dari ayah yang sama terlibat dalam rencana tersebut. Oke, ini kita bahas. Saat melaksanakan haji pada 1988, tadi 86, berarti 2 tahun setelah memeluk agama itu, rumahnya dibom dan akibatnya 3 bayinya terbunuh. Perlu kita garis bawahi. Tadi disebut awal disebut Mas ya. Setelah dia diusir dari rumah gereja dari gereja tempatinya, anaknya tidak disebut berapa, ya, disebut anak berapa. Nah, di situ disebut anak-anak, tidak disebut bayi. Oke. Lalu di situ disebut sudah menikah, punya anak kan. Lalu dia melamar suster yang berubah menjadi suster Zainab. Dalam tempo 86 ke 88, 67 berapa tahun tuh Mas? 2 tahun. 2 tahun sudah memiliki bayi 3. 1 tahun 1. Kan perempuan ini mengandung 9 bulan 10 hari. Ya. Ya, oke. 2 tahun itu 24 bulan. Ya. 24 bulan. Betul. Tidak bisa dikorupsi itu kalau itu. Kalau sedangkan 10 hari, kalau 3 anak, masa habis ngelahirin langsung hamil lagi? Nah, itu keganjilannya. 3 anak, 9 bulan, 9 kali 3, 27. Gimana caranya dia tuh? 27 bulan. Masa bayi semua 3 ini? Iya. Seorang uskup yang memiliki ibu dan ibunya sendiri adalah seorang uskup yang memiliki ibu dan ibu saya sendiri adalah anak dari ayah yang sama. Maksudnya gimana tuh? Seorang uskup yang memiliki ibu. Uskup ini punya mama. Punya ibu nih, punya mama nih. Dan mama dia adalah anak dari ayah yang sama. Apa keponakan jatuhnya? Sepupu jatuhnya. Sepupu kan? Berarti sepupunya terlibat dalam rencana tersebut. Bom. Kami garis bawah lagi. Kami tidak pernah memiliki dendam atas kepada seseorang yang telah berganti agama. Adik saya kandung itu memeluk agama Islam dan kita baik-baik saja selama ini. Kita tidak pernah membahas agama. Ketika dia Idul Fitri kita datang, ketika kita Natalan dia datang. Tidak masalah kenal itu. Kita tidak mencampuri agamanya. Dan ini terlalu berlebihan ceritanya sebenarnya. Hati ini sebenarnya mau bernyanyi nih, cuma kita tidak menyinggung bahkan agamanya. Bahkan pengen memaki tapi tidak bisa. Kita tidak bisa. Kita tidak menyinggung agama yang disebut di sini, tapi hanya ceritanya ini tidak benar. Kenang MW Popo. Namun alih-alih melemahkan, semangat MW Popo justru kian bertambah. Sebab jumlah orang yang memeluk Islam kala itu kian meningkat, termasuk ayah mertuanya. Berarti ayah mertuanya, apakah ayah mertuanya dari istri pertamanya itu atau suster? Karena kalau dari suster ini tadi katanya kan ayahnya marah besar nih kalau misalnya marah besar. Zainab itu pindah agama tertentu. Sedang suka ayah yang marah itu sudah masuk ke agama itu juga. Kita lanjut. Pada 1992, ia ditangkap selama 10 bulan bersama 70 pengikut. Dia didakwa melakukan pengkhianatan. Hal ini terjadi setelah beberapa toko daging babi dibom. Nah, ini juga ini agak rancu ya. Pengkhianatan. Pada tahun 1992 ditangkap selama 10 bulan. Saya nggak paham, ditangkap atau ditahan?
Kalau ditangkap itu tangkap namanya. Tangkap. Masa ditangkap 10 bulan ditangkap? Dipegangi terus itu. Enggak mungkin. Apakah ditahan maksudnya? Anggaplah itu ditahan. Ya. Bersama 7 pengikut tidak melakukan pengkhianatan. Ini saya kurang paham juga bagaimana di apa sana, di timur sana, di Afrika Timur nggak tahu ya. Setelah itu beberapa toko daging daging babi dibom. Saya bingung konteks ceritanya. Ini mengatakan didakwa 10 bulan bersama dengan 7 pengikut didakwa melakukan pengkhianatan. Hal ini terjadi setelah toko daging babi dibom. Toko daging babi dibom. Ditangkap mereka 10 bulan. Pelakunya siapa yang membom toko daging ini? Apakah toko daging babi ini dibom mereka dituduh? Nggak disebut di sini. Coba kita. Dia memang berbicara menentang penjualan daging babi tersebut. Dia mengatakan secara konstitusional sejak 1913 ada undang-undang yang menentang keberadaan bar, klub, dan toko daging babi di Dar es Salaam, Tanga, Mafia, Lindi, dan Kigoma. Nah, dia memang berbicara menentang penjualan daging babi tersebut. Dia mengatakan secara konstitusional sejak 1913 ada undang-undang yang menentang keberadaan bar, klub, dan toko daging babi di Dar es Salaam, Tanga, Mafia, Lindi, dan Kigoma. Nah, berarti menurut cerita ini dia memang menentang kita nggak tahu ya undang-undang di sana apakah memang seperti itu. Ya, kami sudah coba browsing, kita belum ketemu ya. Nanti kita coba cari lagi, kita akan update di komentar. Menentang apakah yang membom toko daging babi itu dia? Seandainya pun dia itu kan salah ya, membom itu kan salah. Kita lanjut. Beruntung kala itu dia dibebaskan. Segera setelah itu dia melarikan diri ke Zambia. Dia mengasingkan diri setelah diberitahu ada rencana untuk membunuhnya. Lah, beruntung. Nah, ini kata beruntung ini kalau orang Indonesia ini memang sangat cerita seperti ini. Saya duga ini cerita dibikin orang Indonesia. Iya. Karena kita selalu mengatakan beruntung. Iya, contohnya kecelakaan. Wah, untung masih hidup. Nah, gitu. Ini secara psikologi yang bikin mungkin orang kita juga ya, dugaan. Yeah. Dan mengasingkan diri setelah diberitahu ada rencana untuk membunuhnya. Ini sekali lagi sangat menjelekkan agama Katolik ya. Kita nggak pernah sampai membunuh orang hanya karena dia ganti agama. Mungkin itu nah, kecuali saya punya pacar ya, pacarnya istri saya selingkuh, mau saya cari itu yang selingkuh dengan istri saya itu jatuhnya seperti itu. Kalau agama kami tidak pernah. Itu juga dilarang agama sebenarnya, ini kan pribadi saya. Tapi kalau dibilang disebut di sini ada ancaman pembunuhan, nggak pernah lah ceritanya. Terus gereja itu apalagi dipatikan, merintahkan orang bunuh. Terlalu berlebihan. Nah, ini terlalu dramatis, sinetron bisa berapa sinetron. Kita lanjut ya. M.W. Popo mengatakan pada hari dia dibebaskan, polisi datang untuk menangkapnya kembali. Namun menurutnya, para wanita mengatakan mereka akan menentang penangkapan M.W. Popo secara fisik terhadap polisi. Mereka juga yang membantu M.W. Popo melintasi perbatasan tanpa diketahui. Para wanita mengatakan, wanita mana sebenarnya ini? Menentang penangkapan M.W. Popo secara fisik terhadap polisi. Berarti menyerang, ini wanita ini disuruh menyerang polisi secara fisik, kontak fisik. Ini udah macam film India tidak? Kita lanjut. Saat itu, M.W. Popo dipakaikan pakaian perempuan. Karenanya ia mengatakan itulah salah satu alasan yang membuatnya mengagumi wanita. Wanita harus diberi tempat tinggi, mereka harus diberi pendidikan yang baik dalam Islam. Nah, kalau ini karena disebut dalam Islam, kita nggak membahas ke situ. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengerti mengapa seorang pria menikahi lebih dari satu istri? Adalah istri saya, Zainab, yang mengusulkan agar saya menikahi istri kedua saya. Sela temannya ketika dia harus pergi untuk studi Islam di luar negeri. Nah, ini juga mulai rancu nih. Di sini disebut mengapa seorang pria menikahi lebih dari satu istri. Itu ajaran, apakah ini ajaran, kita nggak bisa mencampuri itu. Mengusulkan agar saya menikahi istri kedua saya, Sela temannya. Kita nggak mencampuri ajaran itu ya, bahwa boleh menikah tidak. Di sini disebut dia akan menikahi istri keduanya Sela. Nah, padahal cerita pertama tadi itu dia diusir bersama istrinya. Kita ulangi lagi. Dan juga anak-anaknya. Anaknya. Lalu dia menikah dengan suster yang berubah jadi suster Zainab. Jadi dua-dua itu. Dua. Baru disuruhkan menikah dengan si Sela.
teman saya ada juga namanya Sheila. Emang nggak tahu Sheila yang mana. Ada kan teman kita. teman juga. Nikah kedua, Sheila ini sebenarnya ketiga. Tiga berarti. Mengenai ajaran itu kita nggak campur. Kita next. Kata MW Popo. MW Popo atau Haji Abu Bakar pun berpesan kepada umat Islam. Ia mengatakan ada perang melawan Islam yang membanjiri dunia dengan literatur. Saat ini, kata dia, umat Islam dibuat merasa malu untuk dianggap sebagai fundamentalis. Ini tidak bisa kami bahas juga. Iya. Karena kita tidak tahu sampai ke sana ya. Kita lanjut. Muslim harus menghentikan kecenderungan individualitas mereka. Mereka harus bersama. Anda harus membela tetangga Anda jika Anda ingin selamat, katanya. Dalam pesannya, ia juga menyerukan umat Islam untuk berani. Ia lantas mengutip Ahmed Didat dari Pusat Dakwah Islam Internasional. Orang itu tidak terpelajar, tetapi lihat cara ia menyebarkan Islam, tambahnya. Ini juga kita tidak bisa campuri, Mas. Lanjut. Masya Allah. Sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa nantikan kembali kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut cerita itu benar ya, berarti menurut beliau ini akan ada cerita baru. Ya kita bermohon agar tidak cerita-cerita yang seperti inilah kalau cerita baru. Kita mendukung kok konten kreator ya untuk maju, tapi kalau seperti ini kalau bisa jangan lagi. Oke. Keganjilan yang kita temukan dalam video itu pertama. Ganjilannya itu yang pertama dia diusir bersama istri dan anaknya tuh dari gereja. Itu yang pertama. Lalu pastor tidak boleh menikah. Tidak boleh pastor, menikah. Suster, uskup itu tidak boleh menikah. Uskup itu sebenarnya jabatannya. Jabatan. Dia seorang imam juga, pastor. Ya. Yang pastor yang dipilih oleh Vatikan, oleh Paus menjadi uskup. Dan diberikan diusir dari rumah yang diberikan untuk mobil. Nah, itu pastor nggak punya rumah dan tidak punya mobil. Benar. Ganjilan yang kedua itu, Mas, disebut di situ setelah dia diusir dari anak-anaknya, diusir dari rumah bersama anak-anaknya, disuruh istrinya mengemasi barang, lalu ketemu dengan suster, yang gitu. Suster itu disebut menikah juga dengan dia, dilamar. Ya. Lalu disebut menikah lagi dengan kedua, padahal itu sebenarnya ketiga kalau menurut cerita ini. Temannya. Kembali lagi, suster juga tidak menikah. Saya tidak tahu apa setelah dia keluar dari agama Katolik dia menikah. Ya, bisa jadi ya. Ya, bisa jadi. Nah, pastor ada juga yang terjadi dan suster yang keluar dari keluar dari imamnya. Dia tidak keluar dari Katolik. Dia keluar menjadi seorang imam. Nah, lalu dia bisa menikah pastor setelah keluar, tidak menjadi pastor lagi. Ada juga kejadian lalu menikah. Mau dengan suster juga keluar, bisa saja keluar. Dan itu juga jika dia mendapat sakramen pernikahan ya, harus menunggu keputusan dari Paus Fransiskus atau Paus berikutnya dari Vatikan. Nah, ini harus dapat surat nih. Iya, harus dapat surat. Surat baru bisa menikah atau mendapat sakramen perkawinan. Oke. Itu kedua. Dan selanjutnya itu kita harus jelaskan dulu nih. Kalau menurut cerita ini tadi bahwa dia umur 25 menjadi seorang pastor, seorang uskup ya. Umur 25 di sekolah BA doktor, ambil administrasi gereja. Ya. Untuk pendidikan seorang imam itu mulai dari seminari menengah, seminari tinggi, atau seminari atas. Dari atas, menengah, baru tinggi. Ya kan? Tinggi. Dan setelah masuk seminari tinggi, itu gelarnya sarjana filsafat, Espil. Nah, setelah itu dari ordonya, itu ada lagi tahapan yang sangat panjang sekali. Enggak langsung seminari tinggi itu langsung jadi pastor, enggak juga. Itu masih panjang prosesnya. Tergantung dari pribadinya, apakah dia udah siap apa belum itu. Nah, setelah seminari tinggi ada lagi jalan panjang, baru menjadi diakon dulu. Dari diakon,
Prater dulu, prater. Jadi diakon, baru jadi pastor. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau salah tolong diralat atau di komentar, bisa dikomentari. Lalu menjadi uskup. Itu juga dipilih ya, dipilih oleh Paus Fransiskus. Tidak bisa seperti disebut tadi itu menjadi langsung uskup ya. Ini kami menjelaskan secara ajaran Katolik ya, sebagai seorang awam ini yang resah, ini ceritanya resah kami ini. Itu keganjalan itu sangat banyak sebenarnya. Kami sudah jelaskan tadi frame per frame atau segmen per segmen. Ya Mas ya? Ya, benar. Nah, lalu apa saran dari Mas ini? Gimana? Saran untuk apanya nih? Untuk konten kreatornya? Ya, saran untuk konten kreator ini. Kita tidak bisa menyebut agamanya, tidak bisa. Kalau saran untuk konten kreatornya ya, lebih bijak lagi lah dalam memilih konten. Boleh kita membuat konten tentang religi, tentang agama, tapi janganlah kita menghina agama atau ya menjelek-jelekkan agama lainnya demi kepentingan pribadi kita. Ya. Jadi kayak lebih bijak lagi lah memilih konten. Gitu Iya, sih. betul. Dan saran yang kedua, informasi yang kita dapat itu juga baiknya disaring dulu. Iya. Dicari referensi dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, kalau sumbernya tidak terpercaya, biar yang gitu. Susah. Nah, sumber-sumber itu kan banyak, baik dari web atau YouTube lainnya. Ya. Itu sumber-sumber resmi gereja atau apa. Jelas konten-konten seperti ini akan membuat kehidupan kita beragama di Indonesia ini kurang harmonis. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan seseorang itu untuk pergi memaksa orang untuk bertahan di agama tertentu atau agama kita, Mas ya. Betul. Tetapi kami juga tidak pernah diajarkan untuk membenci agama orang lain, menghina disebut tadi itu Mas, bahwa kita untuk menghina, mencela. Oh, itu tidak pernah. Kita tidak pernah. sama sekali. Kalau kita mempelajari agama kita sendiri, misalnya kita Katolik ya, banyak tahapan dalam gereja Katolik itu. Jika seseorang saja masuk Katolik itu masih panjang proses, jadi baptis lagi, ada sakramen. Sakramen ada berapa, Mas? Dalam Katolik itu memiliki 7 sakramen. Kalian mungkin bisa baca di Wikipedia yang sudah terpercaya. Mungkin saya akan memberitahu secara singkat saja apa saja 7 sakramen dari agama Katolik itu sendiri. Ini sakramen yang udah diurutkan dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK. Yang pertama itu adalah sakramen pembaptisan. Itu dimana jika kita mau masuk agama Katolik, kita harus dibaptis dulu dengan air suci. Yang kedua itu adalah sakramen penguatan atau biasa kita sebut juga dengan krisma. Baru yang ketiga itu adalah sakramen ekaristi atau sakramen penerimaan tubuh dan darah Kristus atau biasa kita sebut dengan sakramen komuni. Yang keempat adalah sakramen rekonsiliasi atau biasanya kita sebut dalam sakramen pengakuan dosa. Jadi dalam 5 perintah gereja itu disebutkan yang paling akhir itu adalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kita harus mengaku dosa. Wah, saya jarang mengaku dosa ini, Mas. Iya, kayaknya Mas. Terus yang kelima itu adalah sakramen pengurapan orang sakit. Dari 5 sakramen itu, yang dari 7 itu, 5 sakramen ini adalah sakramen wajib yang harus kita terima sebagai umat Katolik. 2 lagi itu apa? 2 lagi itu adalah sakramen pilihan. Yang pertama itu adalah sakramen imamat. Itu pastor ya? Itu jika kita memilih untuk menjadi pastor, suster, biarawati ataupun pendeta. Bukan pendeta, apa? Bruder. Untuk kita menjadi seorang pastor, itu memilih sakramen imamat. Dan satu lagi sakramen pernikahan atau perkawinan. Kalau kita mau berkeluarga atau pengen punya pasangan ya, memilih sakramen perkawinan. Jadi dalam agama Katolik sendiri, bahwasanya agama Katolik mengajarkan kita atau bahkan kita hanya boleh memilih 6 sakramen saja dalam hidup.
5 wajib dan 2 itu pilihan, mau imamat ataupun pernikahan. Jadi dalam video ini yang dikatakan kalau uskup menikah, pastor menikah, itu tidak benar sama sekali. Gitu Mas. Ya, tapi setelah keluar dari uskup bisa saja ya. Bisa saja, cuma maka sakramennya lengkap itu jadinya. Ya, tapi itu pasti sakramen imamatnya dihapus. Tapi itu prosesnya sangat panjang, bertahun-tahun, berpuluh tahun. Di cerita disebut ketika dia akan memeluk agama tertentu, dia diusir. Berarti kan sebelumnya sudah menikah. Berarti uskup itu kan sudah menikah, punya anak, punya istri. Itu tidak benar. Karena disebut Katolik di sini ya, disebut spesifik Katolik. Ya, Katolik. Karena gini Mas, saya punya juga kenalan. Dia dulu seorang pastor. Terus dia menikah. Sekarang anaknya udah 6 apa 7 saya lupa. Dan itu proses dari Vatikan sana, Bapak Paus itu memberikan surat itu setelah 32 tahun baru surat itu keluar. Wah, itu lama itu guys. 32 tahun baru Bapak Paus itu menyetujui bahwa dia sudah dihapus menjadi seorang pastor. Oke, sahabat Katolik, demikian video reaction kita terhadap video seperti itu. Kita akan mencoba membuat konten-konten lain yang untuk meluruskan informasi-informasi, disinformasi yang coba disesatkan. Karena kami sebagai seorang awam ya di gereja Katolik itu merasa resah. Gitu. Mungkin kalau di gereja Katolik itu gereja atau otoritas gereja itu jarang mau mengkomentari yang seperti ini. Karena menurut kami tidak penting. Tidak penting sebenarnya. Cuma kami sebagai orang yang umat awam ini resah. Nah, ini perlu diluruskan. Luruskan agar agar tidak ada perpecahan yang timbul di belakang hari akibat ulah-ulah oknum yang mencoba mengadu domba antara beberapa atau dua agama tertentu. Salam dari kami. Kristus memberkati kita semua.